Selamat pagi anak-anak saya semuanya, kelas 11, MIA 1, 2, dan ilmu sosial 1. Di sini Bapak P. Simbolon, guru PPKN, akan mengajarkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pokok bahasan kita ini kita bagi nanti dalam 4 pertemuan. Udah di situ evaluasi. Di pertemuan pertama ini, pertemuan pertama kita, tujuan yang harus kau capai, boleh kau cari nanti. Yang pertama, arti hak dan kewajiban dan hak asasi manusia. Yang kedua, apa perbedaan hak asasi dengan hak-hak yang lain. Tujuan yang ketiga, kamu nanti bisa menjelaskan apa itu ciri-ciri khusus hak asasi manusia tersebut. Dan yang ketiga, apa itu pengertian daripada kewajiban asasi manusia. Dan yang keempat, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila. Dalam hal ini nanti singkat saja Bapak memberi pengantarnya saja. Dan materi ini saya kemas nanti dalam PowerPoint. Anak-anak saya bisa membuka dan mempelajari. Dan ada beberapa hal yang perlu dikerjakan nanti. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh dan didapat seseorang. Sementara kewajiban sesuatu hal yang harus dilakukan dan diperbuat oleh seseorang, lembaga, dan negara. Jadi ada yang harus diperoleh, ada yang harus ditunaikan atau diperbuat. Dan ini harus seimbang. Seimbang itulah yang disebut dengan harmonisasi. Hak asasi manusia beda dengan hak-hak yang lain. Hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh seseorang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sejak dia lahir ke dunia. Jadi dalam hak asasi ini ada 3 intinya di sana. Yang pertama, hak hidup. Hak hidup itu napas. Semenjak manusia lahir, Tuhan langsung memberikan napas. Jadi bukan manusia. Yang kedua adalah hak kebebasan. Demikian manusia lahir, tangannya, kakinya bergerak. Itu sebuah lambang. Biarkan nanti dia bebas. Biarkan dia bergerak dan berbuat, beraktivitas, berekspresi, kebebasan untuk memajukan dirinya sebagai manusia. Dan yang ketiga adalah hak memperoleh sesuatu, makan dan minum. Karena kebutuhan pokok ini untuk membuat manusia eksis, langgeng hidup. Hak asasi manusia ini demikian pentingnya, secara dunia ini sudah dituliskan dalam Piagam Hak Asasi Manusia, Declaration of Independence. Hari Hak Asasi Manusia itu diperingati setiap tanggal 10 Desember. Karena itu piagam itu dituliskan pada tanggal 10 Desember 1948. Jadi kita peringati. Di negara kita untuk menjabarkan hak asasi manusia ini dilahirkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Nomor 39 tahun 1999. Hak asasi manusia itu mempunyai ciri-ciri.
ada ciri-cirinya. Yang pertama hakiki. Hakiki maksudnya pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan melekat pada manusia itu. Pemberian Tuhan, jadi bukan pemberian negara, bukan pemberian lembaga, bukan pemberian orang, tapi Tuhan. Dan semua manusia memiliki. Ciri yang kedua, universal. Universal, umum. Dia ada pada setiap manusia, kapanpun dan dimanapun. Ada. Jadi HAM di Indonesia, HAM di Amerika, HAM di Ethiopia, negara yang terbelakang pun sama saja. Itu makanya disebut universal. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut. Kalau hak-hak yang lain bisa dicabut. Contoh, guru mempunyai gaji atau tunjangan, sesuatu saat itu bisa dicabut. Bisa dicabut. Tapi kalau hak asasi manusia yang tiga tadi, napas, kebebasan, dan memperoleh sesuatu ini tidak bisa dicabut. Dan tidak bisa dibagikan. Ciri yang keempat, tidak bisa dibagikan. Napas saya kan tidak bisa kubagikan sama orang. Kebebasan saya tidak bisa kubagikan sama orang. Cuman saya menjaga kebebasan orang lain. Itulah ciri-ciri daripada hak asasi manusia tersebut. Di samping hak, ada tadi kewajiban. Itu yang harmonis dia, balance. Kewajiban asasi manusia bukan hanya hak asasi manusia. Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 1999, di sana dituliskan kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia itu adalah perbuatan seseorang yang harus menjaga supaya hak asasi manusia tegak. Jadi perbuatan saya, sikap saya, perilaku saya jaga supaya nyawa orang jangan hilang. Supaya kehidupan orang, napas orang jangan saya ganggu. Kebebasan orang aman, tegak, jangan saya ganggu. Orang bisa memperoleh nafkah, makanan, jangan saya ganggu. Jadi saya juga mempunyai kewajiban asasi manusia biar harmonis. Bagaimana nilai-nilai hak dan kewajiban asasi manusia ini dalam Pancasila? Pancasila salah satu ideologi dari 3 ideologi besar di dunia. Liberal di Eropa, komunis di Rusia, Cina, Vietnam, Korea Utara, Kuba, pengikutnya sangat banyak. Dan Indonesia, Pancasila. Pancasila itu bukan kita tiru. Bukan. Tapi digali oleh founding fathers dari sosio budaya Indonesia. Dia memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar. Pancasila itu punya dasar dari budaya kita. Itu dipraktekkan, dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala. Jadi dia mempunyai nilai dasar. Pancasila itu mempunyai nilai instrumental. Instrumental dijabarkan dalam aturan yang konkret. Jadi Pancasila itu sudah dituliskan dia menjadi 5 sila digali founding father dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan dalam regulasi atau aturan-aturan yang lain diturunkan. Dan yang ketiga, Pancasila itu mempunyai nilai praksis. Praksis. Praksis maksudnya praktek dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kita terapkan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu. Bagaimana kita yang berketuhanan kita terapkan. Indonesia, manusia yang religius, manusia pendoa Indonesia, berperikemanusiaan manusia Indonesia sebenarnya manusia yang sayang sama manusia. Dahulu kala tidak ada perbudakan. Manusia yang persatuan. Manusia yang diskusi, yang sharing. Ini adalah demokrasi. Dan manusia yang sering berbagi. Manusia Indonesia mudah berbagi, yang tak diajaknya. Demikian diajak kita langsung berbagi. Demikian pertemuan pertama ini pengantarnya Bapak buat. Coba dilihat lebih jauh nanti dalam PowerPoint yang saya share. Terima kasih, salam sehat untuk anak-anakku semuanya.